Nah, sekarang hadis yang kedua. Kalau yang kemarin ulasannya seperti ini berarti ya tentang dua macam kenikmatan di mana banyak sekali manusia yang celaka, tapi menggunakan kata magbun gitu ya. Kalau di surat Al-Asr itu kan menggunakan khusrun. Kalau khusrun rugi, kalau magbun mah tertipu. Itulahnya kata yang dipakainya, intinya celaka sama. Nah berarti ini nih sebetulnya ada di sini nih ya dari Imam At-Tibi namanya. Imam At-Tibi menyimpulkan kalau diibaratkan seperti orang yang berdagang artinya ya harus punya keahlian. Ya harus punya keahlian gitu ya. Dalam berdagang itu kalau tidak punya keahlian ya rugi pasti jadi nanti dagang nanti gitulah. Di antaranya diibaratkan yang berdagang itu kalau sehat dan waktu itu ibarat modal yang pasti habis. Artinya modalnya habis karena kan kalau mau berdagang modalnya dipakai gitu ya. Nah modal itu habis, nah berarti menjalankan modalnya itu. Kalau Imam At-Tibi mengibaratkan harus memilih lawannya pegawai gitulah, harus memilih pegawai yang jujur dan pintar. Nah, kalau artinya apa namanya ya? Kalau yang berdagang itu artinya tidak dilakukan sendiri gitunya, tapi dibantu. Nah, dalam hal ini pun kalau mengandalkan kemampuan sendiri itu gak akan sanggup. Tidak akan ada yang sanggup gitu ya menjalankan modal berupa sehat dan waktu ini tanpa bantuan pihak lain. Nah, kalau yang berdagang itu berarti punya pegawai gitu ya, di mana pegawainya ini pegawai yang jujur dan pintar. Nah, kalau dengan analogi seperti itu, maka menjalankan sehat dan waktu luang itu yaitu dengan kalau di sini diibaratkannya jujurnya itu adalah beriman dan pegawai yang pintarnya itu adalah Allah. Tapi tetap yang pokok kan yang berdagang itu kita gitu. Kalau itu kan sekedar membantu, pegawai itu kan membantu. Ya, yang namanya pegawai itu hanya membantu. Nu pokok mah anger, artinya yang pokok tetap kita yang berdagang. Nah, kalau dalam hal ini gitu ya, jujurnya itu adalah beriman kepada Allahnya kata Imam At-Tibi ini, dan pembantunya itu Allah. Minta tolong kepada siapa gitu ya, kan ini sebagai membantu artinya harus ada pihak lain itu yang membantu ya. Nah, yang membantunya itu adalah Allah, tapi yang pokok adalah tetap dirinya. Jadi tidak dilepas sama sekali gitu ya, tidak dilepas sama sekali dijalankan oleh pegawai gitu ya, sementara orang yang berdagangnya itu diam. Nah, orangnya sendiri
harus mujahadatun nafsi wa mujahadatun nafsi wa aduwiddin. Harus ada kesungguhan. Nah, ada itu kan kesungguhan itu salah satu dari apa namanya ata 05 teh 05S 5S oh, ketua PC mah apa bisa 5S harus ada kesungguhan dalam. Nah ini banyak sekali gangguan. Nah di mana dalam mengatasinya itu, nah ini sangat diperlukan kesungguhan. Dua lah hanya sebetulnya, kemauan dan kesungguhan. Nah intinya begini, bahwa dengan dua hal ini ada kemauan dan kesungguhan dalam kalau saya katakannya kesungguhan dan kemauan dalam beragama. Bener tuh gitu orang teh rek beragama teh. Artinya kan bukan hanya KTP. Bukan hanya KTP gitu. Artinya statusnya kalau di KTP kan ada di agama Islam. Benar tuh itu tah, beragama Islamnya itu benar nggak? Nah itu dalam beragamanya itu diperlukan dua hal, kemauan, kesungguhan. Kalau hanya kemauan saja, tata nu pikarunyaeun mah hayang weh niat dan teu derna mah. Banyak yang seperti itu gitu, bukan tidak ada kemauan tapi iya kurang kesungguhan gitu. Ketika ada apa-apa ku Allah diberi apa namanya semacam diberi apa namanya ya ujian gitulah, rintangan, diberi rintangan sedikit ya, sudah tidak mampu melampaui padahal ada keinginan. Eta keur hoream pan bika teu jadi, eta teh rintangan nu kitu teh. Kan harus diatasi dengan kesungguhan nu kitu mah bener teh rek beragama. Nah itu yang harus dimiliki, itu yang harus dimiliki. Nah yang membantunya itu dalam hal ini adalah Allah. Kok Allah dibantuan itu, nah minta tolongnya gitu kan. Kalau yang berdagang itu kan punya pegawai. Artinya kan kalau apa-apa minta tolongnya kan ke pegawainya dalam urusan berdagang nanti. Nah kalau dalam hal ini tidak akan ada yang mampu karena kan di yang sebelumnya ada berat pisan nu kamari mah. Dengan ayat 2 gitu, hidup ini kalau tidak dipakai taat maksiat, nggak ada yang lain. Kalau bukan taat berarti maksiat. Ari rarasaan orang mah emang nu kieu dosa gitu. Kan tidak sedang melakukan perbuatan dosa lah yang jelas-jelas dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Justru cilakan teh nu eta. Kalau yang jelas-jelas melakukan perbuatan dosa mah atuh eta mah budak apaleun sebutlah. Justru maksud hadis ini banyak yang manusia yang celaka itu karena tidak sadar, tidak tahu kalau bukan taat itu adalah maksiat. Kalau digunakan untuk berbuat maksiat mah sudah pasti. Tapi kalau tidak digunakan ketaatan berarti sehat dan waktunya itu dipakai apa? Dipiceunan berarti disebutna teh doraka teh. Itu dipiceunan teh digunakan untuk hal-hal yang bukan jelas-jelas perbuatan dosa, bukan. Tapi digunakan untuk yang menurutnya teta yang kemarin itu kan ada 5-nya hukum wad'i, itu di usul fikih mah hukum wad'i yang Allah berlakukan bagi manusia itu wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Tadi dia dinandu mubah gitu, karena namanya mubah kan pada asalnya tidak berdosa, tidak berpahala. Terus saya melakukan yang mubah, pekerjaannya tidak berdosa, meyakeun waktuna, tah meyakeun modalna, lu jadi maksiat mah. Mengamanfaatkan sehatnya, menggunakan sehat dan
waktu luangnya itu disebut teh micenan modal, bener tuh. Kalau untuk yang berdagang menyia-nyiakan modal, memang itu berulang kalinya saya katakan mulai lu sanggup sebenarnya mah tidak akan ada yang sanggupnya kalau seluruh waktu seluruh sehatnya seluruh waktu luangnya itu digunakan untuk ketaatan. Kalau tidak digunakan untuk ketaatan, sebetulnya itu digunakan untuk maksiat. Nu kamari mah teh Ibnu Jauzi lah mengatakan demikian. Waman istakmalahuma fi faman istakmala firogohuma wasihatahuma fi taatillah bahwa al-magbut namanya ya. Nah, yang beruntung itu kalau sehat dan waktu luangnya itu digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, di luar itu apa? Gak ada yang lain sebetulnya. Iya, atau apa namanya ya, misteri mah ya ingat tuh. Naonnya yang tersirat, yang tersembunyi itu ya, dari sabda Nabi 2 macam kenikmatan di mana banyak sekali manusia yang celaka. Kalau digunakan untuk perbuatan yang jelas-jelas itu melanggar perbuatan dosa mah eta mah jelas teuing atuh coba teh budak ge apaleun ari nu kitu mah. Justru banyak yang celaka itu karena merasa aman, merasa tidak berdosa. Memang yang dilakukan bukan perbuatan dosa. Padahal mah yang menjadi masalahnya itu kalau terlalu banyak waktu dan sehatnya digunakan di dalam hal-hal yang mubah, itu hanya membuang-buang modal. Hasilnya apa? Namanya juga mubah, ada pahalanya nggak? Nggak ada. Tak eta micenan modal berarti micenan waktu, micenan sehat. Artinya kan tidak digunakan untuk hal-hal ketaatan, tidak digunakan untuk yang bersifat ibadah. Nah, sebutlah loba teuing dipakai ulin waktu teh jelas teuing dipakai naon. Da doraka nama lain ulina, ari ulin dosa gitu teh. Teta nu ieu mah yang tersembunyi ya dari hadis ini bahwa kenapa begitu banyak manusia yang celaka da teu ngarasa dosa, eta nu ieu mah. Palingan aya ada doa yang banyaknya bukan banyak. Ada doa yang nu ieu teh kitu anu Allahumma inni zalamtu nafsi. Di antaranya ada yang baik dosa yang kita sadar, kita tahu bahwa kita berbuat dosa ataupun dosa yang tidak eta dan loba nama nu ieu. Yang paling yang lebih banyak artinya ya. Alah ya contohna deui ya, saya paling suka ya contoh itu dari kudu nu pangalusna contoh mah. Abu Bakar punya dosa enggak? Selain Nabi punya, pasti katanya selain Nabi kan pasti punya dosa. Dosanya yang sengaja bahwa itu perbuatan dosa lalu dilakukan oleh Abu Bakar, pernah nggak seperti itu? Mual pernah Abu Bakar mah. Tapi Abu Bakar punya dosa, nu mana dosanya? Eta dosa yang Abu Bakar sendiri tidak. Eta loba dosa mah di dinya. Ya orang-orang seperti Abu Bakar kan bukan Nabi, artinya pasti punya dosa. Kalau Rasulullah SAW tidak punya dosa itu karena dimaksum oleh Allah, dijaga oleh Allah sehingga bersih 100% dari dosa. Ya boleh disebutkan karena memang oleh Allah dijadikan contoh bagi seluruh manusia.
sehingga sempurna gitu. Contoh kan harus yang baiknya, yang terbaik, sehingga Rasulullah sempurna 100%, tidak punya dosa sama sekali. Kalau Abu Bakar punya. Nah, tapi kalau kita melihat orang seperti Abu Bakar yang ini ya, Abu Bakar itu kan As-Siddiq. Ya, As-Siddiq itu orang yang yakinnya terhadap yang disebut rukun iman lah gitu, yakinnya kepada Allah, yakin kepada malaikatnya, kepada kitabnya, nabinya, hari akhir. Itu diantara manusia selain Nabi kan ada yang mengalahkan Abu Bakar. Tapi karena dia bukan Nabi, punya dosa nggak? Mana ada manusia yang tidak punya dosa. Tapi kira-kira dosa seperti apa gitu yang ada pada Abu Bakar? Mustahil Abu Bakar itu tahu bahwa itu berdosa, dia melakukan dengan sadar, mau nggak pernah. Mustahilnya Abu Bakar itu tahu bahwa itu perbuatan dosa, lalu dia lakukan dengan sengaja, dengan sadar gitunya, sengaja berbuat dosa. Enggak kan mau ayah Abu Bakar mah. Jadi dosa Abu Bakar itu yang seperti apa? Yang dia sendiri tidak sadar. Sekali berabu Bakar saja seperti itu. Katakanlah kalau kita bagaimana? Ya artinya kita pun ya, kalau untuk hal-hal yang jelas berdosa itu dihindari, emang bersih. Dan mau ayah tetap punya dosa. Dari itu karena sehat dan waktunya itu tidak digunakan untuk ketaatan. Itu dosa. Itu gitu, sehat dan waktunya itu tidak digunakan untuk ketaatan. Pantas kalau tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak akan ada yang mampu sebetulnya. Untuk dua hal ini ya disebut oleh Rasulullah SAW secara khusus. Tidak ada yang sanggup itu menggunakan 100% ketika sehat dan waktu luang. Waktu luang ya, waktu luangnya itu dipakai untuk beribadah, untuk taat. Sehingga ya kalau namanya ibadah atau taat itu berpahala. Tanu moal ayat di dalam doa ini pun ya, doa di dalam sholat jenazah anu eta teh naon teh ari keur butuh sok anger ya ari diingat-ingat keur teu butuh apa teh gitu inget acan. Oh yang ini nih di takbir keempat itu kan wa ta'lamu sirroha wa ala niyataha, engkaulah yang maha mengetahui yang nampaknya ataupun yang tidak nampaknya dari si jenazah ini gitu kan ya, kalau kita mendoakan dan memang gitu. Kalau kita mungkin masih sakitu apal eta teh salah dipigawe urang mah kitu kan Abu Bakar mah moal. Tapi sekali berabu Bakar pun tidak bersih 100% dari dosa. Tahnu iya tahdinu, yaitu pada hal-hal yang namanya juga tidak sadar itu bahwa itu dosa. Tak kebanyakan tidak sadar bahwa itu dosa itu, tapi menggunakan sehat dan waktu luangnya itu keluar dari ketaatan. Bukan digunakan untuk ketaatan, tapi anggar digunakan untuk kayang yang karesep. Dah mau keluar tidinya, mau sok geura. Bukannya digunakan untuk ketaatan, tapi malah digunakan untuk, kalau ketaatan itu artinya mengikuti ketetapan Allah, mengikuti kemauan Allah. Taat berarti kalau yang dilakukan oleh seseorang itu, itulah ketetapan Allah, itu kemauan Allah. Terlepas ya tidinya, berarti itu mengikuti kemauan sendiri. Taetan nu kermeakeun sehat jeung waktu tilu kitu. Yang berarti sedang menghabiskan sehat dan waktu luangnya itu keluar dari ketaatan.
eta mah sudah melanggar lagi undang-undang dasar. Eta teh undang-undang dasar Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah, malah dipakai untuk ngagugu kahayang yang kerasa mulai sanggup sebenarnya mah. Benar, itu tidak akan ada yang sanggupnya. Seorang sekaliber Abu Bakar pun tetap punya dosa. Tapi kalau saya katakan memang tidak akan ada yang sanggup, tapi jangan terlalu banyak. Buktinya Abu Bakar sendiri bisa masuk surga tanpa hisab, bukan tidak punya dosa, tapi dosanya itu sangat sedikit, dan dosa-dosanya dosa-dosa yang Abu Bakar sendiri tidak sadar, makanya dosa besar. Ya, Abu Bakar sendiri tidak sadar karena sudah berusaha menghindari perbuatan dosa gitunya. Abu Bakar ngereda aya kalau kumahange karena dia bukan nabi. Tanu karitu mah akan mudah terhapus dosanya itu ya. Akan mudah terhapus karena Allah menyediakan banyak penghapusnya, sehingga hasilnya Abu Bakar itu masuk surga tanpa hisab seolah-olah tidak punya dosa. Ya, Abu Bakar itu masuk surga tanpa hisab itu seperti yang tidak punya dosa. Tanpa hisab depan teu dihisab, hisab beunang nih. Teteh yang tersembunyi nama tina hadis teteh kenapa banyak manusia yang celaka tidak sadar. Kalau yang sadar artinya ya sadar tahu melakukan dengan sengaja geus dia ngomongkeun gitu pada puguh budak diapaleun. Sudah jelas artinya kan seperti itu celakanya sudah jelas karena menggunakan sehat dan waktunya itu menggunakannya untuk berbuat dosa dengan sadar, artinya dengan sadar tahu itu perbuatan dosa tapi dilakukan. Sudah jelas aturan eta mah. Nah, banyak yang tidak menyadari sehat dan waktu luangnya itu digunakan bukan untuk ketaatan kepada Allah, berarti sedang membuang-buang modal, pasti rugi kan, ini disebut gitu teh, menyanyiakan modal pasti berdagangnya rugi. Ya tidak sadar gitunya sedang membuang-buang modal yang sangat terbatas. Karena setiap manusia sebetulnya gak ada yang sehat terus. Setelah sehat pasti sakit, setelah sakit sehat terus, silih berganti. Mun aya nu sehat terus ge akhirnya habis. Kalaupun sehat terus anggarnya bakal ngolotan. Habis itu akhirnya. Tetanya makna tersembunyi nama dari begitu banyak manusia yang celaka karena dua macam kenikmatannya itu sehat dan waktu luang. Tidak digunakan untuk ketaatan. Malah digunakan untuk hobi. Itu yang ngagugu kahayang jeung karesep. Waktu mengerjakan, waktu melakukan kahayang jeung karesep teh pan keur sehat jeung make waktu kan gitu nate. Ya di sini disebut hanya dua lah, sehat dan waktu. Ya apalagi kan menggunakan ya bukan hanya dua kan, menggunakan juga yang lainnya. Komo hobi na mahal mah. Ya yang hobinya itu mahal gitunya, hobinya ya hobi teh mahal gitu, dah hobi teh eta tuh ngumpulkeun lokomotif nya hijina ge sabaraha atuh lu kereta api mah teu kira-kira hobi pilih atuh nu meriah lah kira teu gede teuing dosa teh atuh. Banyak eta teh nu hobi nu kolektor naon lah nu karadi itu tuh ada yang atau banyak yang benda-benda yang dikoleksinya itu memang benda-benda yang harganya mahal. Ya pieu gitu stasiun ningali eta ningali lokomotif rongsokan teh ngacai. Belilah ngere mahal gitu kan. Nah hobi sok araraneh wae itu. Tah itulah nu kahiji mah eta tah yang tersembunyi nama. Nah tadi kan harus ada kemauan dan kesungguhan, minta bantuannya kepada
kepada Allah. Eta kuncina berarti untuk mengatasinya. Karena eta mah soal hasilna kumaha itu kan bagian Allah hasil mah. Tapi orangnya sendiri ada kemauan dan kesungguhan. Keku Allah dibantuan gitu. Nanti oleh Allah dibantu. Memang benar tidak akan ada yang 100% waktu dan sehat dan waktu luangnya itu hanya digunakan untuk beribadah. Nah, contohnya Abu Bakar, artinya siapapun bisa, kenapa enggak? Bisa gitunya siapapun gitu, seperti Abu Bakar dihindari perbuatan dosa, anggar we aya gampang gitu menghapus nage, banyak penghapusnya. Dan hasilnya dosa yang dimiliki Abu Bakar itu benar disebutlah itu terhapus dengan sendirinya. Ya, dosanya itu terhapus dengan sendirinya. Jadi catatan amal Abu Bakar mah hanya amal soleh, dosanya kosong. Padahal bukan tidak ada, tapi terhapus itu dengan amal-amal yang dilakukannya. Yang masuk surga tanpa hisab itu artinya kan tidak diperiksa, gitu kan? Tidak dihisab, tidak diperiksa. Kenapa tidak diperiksa? Diperiksa naonana tuh catatan amalnya, catatan amalnya itu hanya terisi amal soleh, dosanya kosong. Nah, detik kudu diperiksa nu gitu mah. Hasilnya teh gitu Abu Bakar teh bukan tidak punya dosa, tapi terhapus dengan sendirinya dengan amal-amal soleh yang dilakukannya. Tah dosa teh tinu kararitu tah. Dari yang Abu Bakar sendiri tidak sadar, ya tidak sadar bahwa itu dosa. Abu Bakar kira gitu. Karena untuk sesuatu yang tahu lalu Abu Bakar mengerjakannya dengan sadar itu tidak pernah. Ya, tahu itu perbuatan dosa lalu Abu Bakar itu sengajanya melakukannya dengan sadar gitu, sengaja berbuat dosa, gak pernah Abu Bakar. Sekarang hadis yang kedua. Hadis yang kedua, kayak sahajain nanti. An Sahl bin Sa'din As-Sa'idi qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil khandaq wa hum yahfiru wa nahnu nanqulut turaba wa basarabina faqala Allahumma la aisha illa aisul akhirah faghfir lil ansori wal muhajirah. Ini sudah sering disebut-sebut sebelumnya nih hadis ini. Sabda nabinya nih dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq. Wa huwa yahfiru wa nahnu nanqulut turab wa basarabina faqala. Beliaunya Rasulullah SAW menggali wa nahnu nanqulut turaba, dan kami memindah-mindahkan ngangkutan tanahna. Wa basarabina, beliau melihat kepada kami, faqala, kemudian beliau bersabda, doa nih isinya, Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Ya Allah, tanu ieu teh ini yang seringnya sudah sering nih saya ulang-ulang nih. Ternyata di sini berarti oleh Imam Al-Bukhari juga dijadikan pondasi untuk pembahasan Kitabur Riqaq. Ini bab pertama kan, masih bab pertama. Ini dijadikan pondasi ini untuk bab-bab berikutnya, yaitu yang Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Ya Allah, bukanlah kehidupan yang sesungguhnya itu melainkan kehidupan akhirat. Ini sebagai pondasi, ini sebagai dasar. Sebagai dasar untuk kalau di sini gitu ya, untuk pembahasan Kitabur Riqaq ini Imam Bukhari menetapkan ini dasarnya.
Dua berarti karena kan hadisnya duanya. Yang pertama yaitu tentang yang sebelumnya barusan. Itu sebagai dasar, apalagi kalau hadis ini sebetulnya dijadikan judul bab. Kitab Burikok nih kalau mungkin masih ingat nih ya. Kitab Burikok, satu babnya itu babu maja'a firrikok. Bab dalil-dalil tentang ar-rikok teh kelembutan hati wa anna la aisha ila aisul akhirah. Itu dijadikan judul. Itu berarti pondasi nama hal paling mendasar gitu untuk bisa memiliki kelembutan hati itu adalah naon berarti pengetahuan ilmu bahwa hidup yang sesungguhnya itu adalah di akhirat. Kalau itu yang dijadikan pegangan, dijadikan landasan, pasti segala-galanya untuk akhirat, karena hidup yang sesungguhnya itu adalah nanti di akhirat. Saya baca ini bacaan hadis itunya. Memang moal aya deui itu manusia-manusia seperti para sahabat moal aya. Tidak akan ada lagi ya manusia-manusia seperti sahabat. Tapi kalau polanya itu berlaku, itu bagi manusia berikutnya, polanya, bentuknya. Ya seperti ada lagi nggak orang yang seperti Abu Bakar, moal ayah nu siga kitu mah. Tapi pola yang dimiliki oleh Abu Bakar itu seperti apa? Eta mah bisa diikuti, namanya juga pola. Pola itu berarti kan untuk membentuk yang lainnya. Mal gitu, mal bahasa Sunda nama. Tak iya pola sok pakai pola iya, nanti kan hasilnya kan mengikuti pola meskipun kualitas nggak akan ada itu yang menyamai mereka. Nah di antara hadis nu ieu tadi teh ya tadi asal pembacaan tehnya. La tasubbu ashabi ti dia nama dari awal nanti. Jangan sekali-kali apalagi sampai memaki-maki, mencaci, mengatakan hal yang jelek tentang sahabat pun oleh Rasul dilarang. Jangan sekali-kali itunya mengatakan hal yang jelek tentang para sahabat. Karena kalaupun gitunya itu lanjutannya, kalaupun ada orang yang mengeluarkan sedekah emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud segede kumaha? Gunung Uhud deh seperti gunung di kita. Kalau gunung anu kan berarti luas panjang berarti nya teh. Jangan kalau hurna segede kumaha. Gunung Uhud deh sekitar 8 kilo panjangnya teh. Ya panjangnya sekitar 8 kilo, kemudian ketinggiannya berapa lah gitu. Nah kalau ada orang yang bersodakoh dengan emas sebesar gunung Uhud, sagramna sabaraha emas. Oh iya mah sodakohnya itu sebesar gunung Uhud, itu tidak akan sampai kepada setengah nawe lah dari sahabat mah sakitu teh. Nah, kalau ada orang yang ting boga amal naon atunya, entah punya amal apa berani itu menjelek-jelekan sahabat, manehna mah sedekahna ge boro-boro sebesar gunung Uhud. Nah, kalaupun sedekah emas sebesar gunung Uhud eta teh moal nepi kana satengahna ka para sahabat mah. Artinya kualitas mereka itu seperti apa? Saya kira manusia hari ini nggak akan ada yang kekayaannya itu sampai kepada emas sebesar gunung Uhudnya sagram sabaraha, ya gunung Uhud segede kumaha. Tata kualitas para sahabatnya itu, tapi pola dari mereka itu, mereka punya pola yang artinya bisa kan namanya pola bisa diikuti,
tapi dengan kualitas yang tidak akan sama. Nah, seperti barusan lah gambarannya ya. Kalaupun sodako dengan emas sebesar gunung Uhud setengah lagi mau nepi ke setengahnya lah dari apa yang diberikan sebetulnya, bagi apa yang diberikan oleh para sahabat. Tapi polanya bisa diikuti. Nah, landasannya ya yang ini sama, karena kalau bagi para sahabat ini sudah betul-betul meresap, melekat, mendarah daging gitu tah. Kalimat tubi teh, bahwa kehidupan sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Artinya kalau sudah mendarah daging itu itu akan mengalir keluar, dalam arti begini ya, mengalir keluar berupa amal. Tak amal nanti amal-amal nu kitu bapak akhirat lebih baik, bahwa hidup sesungguhnya itu di akhirat. Karena hal ini sudah menjadi, itu sudah meresap, sudah melekat, mendarah daging itu pada diri sahabat, sehingga amal yang keluarnya itu ya inilah landasannya, bahwa kehidupan sesungguhnya itu adalah nanti di akhirat. Nah, kalau yang tadinya ini juga pernah beberapa kali lah diulang ya, bihinu nu poho beureun jadi inget deui juga. Betul hadir beureunnya bisa baru tahu, kalau yang masih ingat, jadi mudah-mudahan lebih ya, sebutnya lebih mengakar lah gitu. Iya. Rasulullah SAW sendiri dengan para sahabat. Tadi kalau Rasulullah dan para sahabat boga kahayang jeung karesep teu. Lain ge jelema henteu mah atuh. Eta alamiahnya manusia. Rasulullah punya enggaknya kahayang gitu. Jeung karesep. Ya namanya manusia. Nah, para sahabat punya enggak? Punya. Tapi dengan landasan ini, tak iya piraku kudu ngagugu kahayang jeung karesep eta teh nu kitu teh bakal jadi dosa. Karena sehat dan waktunya itu hanya dihabiskan bukan untuk ketaatan, tapi hanya untuk mengikuti kahayang jeung karesep. Ari hirup pun sakedeung gitu. Sementara hidup di dunia hanya sebentar. Di antara modal untuk hidup di dunia ini adalah sehat dan waktu luang. Bukan dibunuh, bukan dibunuhnya kahayang jeung karesep teh, tapi diarahkan, bukan karena dibuang tidak bisa. Itu bagian dari yang namanya diri manusia itu boga kahayang jeung karesep. Nah, hanya diarahkan gitu, kahayang jeung karesep nanti diarahkan kepada ketaatan. Jadi hayang nanti hayang taat, resep nanti kalau taat. Dengan landasan ini tak etana bisa kitu nanti yakin gitunya, malah bukan hanya yakin, tadi sudah mendarah daging itu pada diri. Pokoknya Rasulullah mah pada diri para sahabat itu sudah mendarah daging, tak iya teh kehidupan sesungguhnya itu nanti di akhirat, bukan sekarang. Maka segala-galanya itunya hanya diarahkan untuk akhirat. Nah, Abdurrahman bin Auf katakannya, contohnya ya Mbak Ima, ini bukan dua-duanya juga masuk surga tanpa hisab ya. Kalau Abdurrahman bin Auf itu mengorbankan diri, saya katakannya sampai jarang bertemu Nabi, karena Abdurrahman bin Auf ini lebih sering keluarnya, karena kan ya urusan bisnis sibuk pisan atau Abdurrahman bin Auf. Sampai menjadi sahabat paling kaya. Kalau Abdurrahman bin Auf melakukan demikian itu untuk apa? Ya, Abdurrahman bin Auf melakukan demikian itu untuk apa? Untuk akhiratnya, bukan untuk dunianya. Ya, untuk akhiratnya gitu. Nanti ngerada iya ta landasannya.
Nah ini hadis yang kedua yang kebetulan, bukan kebetulan sih, yang ini hadis yang keduanya dari bab pertama. Nah di mana lafaz hadis ini la aisa ila aisul akhirah itu dijadikan judul, itulah awal. Berarti Imam Bukhari mengawali pembahasan kitab Riqaq itu dengan hadis ini, dengan kalimat ini, la aisa ila aisul akhirah. Bukanlah kehidupan yang sebenarnya itu, melainkan kehidupan akhirat. Lepas deui urang mapan ieu teh geus aya gitu deh. Artinya di dalam diri kita itu sudah ada bahwa hidup yang sesungguhnya itu di akhirat. Tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan nanti di akhirat. Di dalam diri kita itu sudah ada, tapi belum mendarah daging. Kalau sudah mendarah daging mah nanti yang mengalir itunya, mengalir keluarnya menjadi amalnya itu tidak akan lepas dari sini, bahwa kehidupan sesungguhnya itu di akhirat. Ya keneh we nu ya nanti. Bukan untuk akhirat, artinya hanya untuk dunia. Nah, contohnya Nubil itu Abdurrahman bin Auf itu sampai jarang bertemu Nabi, dapat ilmunya itu, katakan dapat ilmunya, Abdurrahman bin Auf juga dapat ilmunya bukan langsung dari Nabi karena jarang bertemu dengan Nabi, tapi dari sahabat yang lain. Padahal dengar yung jeung Nabi teresep nikmat. Ya hadis ieu mungkin lah orang tulisinya hadis ya. Ketika penaklukan kota Mekah, nah orang-orang Mekah itu kemudian masuk Islam. Setelah dikalahkan mereka itu kemudian masuk Islam, orang-orang Mekah tehnya. Karena Rasulullah SAW-nya hijrah ke Madinah sehingga Mekah itu bersih dari orang Islam, karena orang Islamnya pindah ke Madinah, hijrah Rasulullah dan para sahabat. Nah tinggal we di Mekah nama tah Abu Lahab and the gang. Abu Lahab da kakak eta. Nu kan itu bungkul sih teh karena orang Islamnya sudah keluar dari Mekah. Kemudian terjadi peperangan. Mekah ditaklukkan, setelah Mekahnya ditaklukkan, dikuasai, masuk Islam orang Mekah nate. Itu yang waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang Mekah masuk Islam. Setelah Mekahnya ditaklukkan, Allah kemudian mengharamkan Mekah itu dimasuki, diinjak oleh orang kafir. Maka kalau yang tidak mau masuk Islam, mereka harus keluar. Nah, waktu membagikan gonimah, karena setiap perang itu kan ada gonimah, ada rampasan perang. Nah, waktu membagikan rampasan perang, Rasulullah itu memberikan seluruhnya untuk orang Mekah. Dibalikan deui gitu tah kepada mereka yang ditaklukkan. Sebetulnya kan jadi gonimah itu dengan orang-orangnya. Tapi diserahkan itu untuk orang Mekah. Orang Madinah, kaum Ansor kalau nggak salah di hadis nya, orang Ansor protes, hari orang Ansor cenah ieu teh pan ieu teh datang ka dieu teh ngasah pedang heula, naon heula, tapi setelah perangnya selesai malah tidak kebagian ghanimah, kebagian apapun gitu. Nah, Rasulullah itu bahasa hadis mah seingat saya meninya ieu nabi matak itu bahasana bahasa nabi gitu. Tapi kurang lebih maknanya begini. Kalau kalian menginginkannya, silahkan ambil semuanya. Tapi aku tidak akan kembali ke Madinah. Jik bawa kabeh. Curik tah orang Madinah teh dikitukeun mah. Bawa semuanya, tapi aku nggak akan ikut ke Madinah. Rek di dieu aya mah. Jik mending nabi mending harta. Ampun-ampunan dikitukeun, yang mending nabi atuh pogu.
Kan atuh cenah itu mah di bisi kafir deui mun ceuk urang mah. Bisi kafir deui gitu karena mereka sudah masuk Islam, tuluy hartana dibawa kabeh seolah-olah mun dimiskinkeun cenah. Islam teh sadis pisan dikejam. Teu keun bae atulah jibikeun kabeh. Nya tuh itu kebagian pisan. Ya teu ngarti-ngarti cing Nabi teh. Bawa kabeh sia mun ceuk urang mah. Mun kaula mau moal milu jeung hari dit ka ditu, bawa kabeh. Ceurik pan orang Madinah tadi gitu kan. Tentu lebih penting nabinya dibandingkan dengan ini dengan harta dapat ghanimah yang banyak buat apa coba? Karena kalau tidak dengan dasar, tetap kalau tidak dengan dasar yang ini beunghar maluwih nyilakakeun berarti kalau tidak berprinsip kepada akhirat, tidak ada kehidupan sesungguhnya melainkan kehidupan di akhirat. Bisa jadi pan ari keur miskin memineng teh ngadoa lagi ka Allah teh. Memineng lebih ka ceurik dibere beunghar lupa daratan. Tuluy we nyelam. Berubah we jadi denden manusia ikan. Ya kan lupa daratan tuh baru dicai wae. Oh hanyat. Ya waktu miskin mau asa deket gitu ka Allah teh sering berdoa. Tapi ketika oleh Allah takdirkan kaya, ya itu lupa daratan teh ya. Ngabret we mangprang urang. Poho tuluy we nyelam. Tapi gak bahasana ge beda. Bahasana ge beda. Tinggal serobah jadi ikan dugong. Robah. Geus sering jelema ya mah jadi ikan dugong. Aduh. Poho naik teh kitu tah. Aduh, ya prinsip dasar. Nah, harus sampai mendarah daging bahasanya. Karena kalau seperti yang sebutan akhlak seperti sebutan akhlak itu kan sesuatu yang sudah mengalir, sudah terbiasa nepikeun ka sampai kepada begini, berarti ketika melakukannya tidak sadar, tetap saja yang dilakukannya itu kalau al akhlakul karimah itu berarti ajaran Islam gitu. Nggak akan ada akhlakul karimah tanpa ajaran Islam. Akhlakul karimah itu kalau yang sudah menjadi biasa, menjadi bentuk dirinya itu ajaran Islam. Kalau nggak salah contohnya begini, itu ibu-ibu teh eta. Genah contohnya ibu-ibu teh genah. Kenapa bapak-bapak mah aman lah. Ibu-ibu we contohnya. Ibu-ibu yang baru pulang dari kondangan misalnya. Biasanya kan sok dangdan hari kondangan mah. Yang ada lumrah nak itu biasa teman. Pakai high heels. Awan deh. Ya kondangan pakaran itu kan. Begitu sampai rumah, katakanlah baru sampai rumah hujan ngagebret, popoyan can dijahitan. Kan pikiran langsung ke popoyan. Begitu sampai teh, waduh popoyan kan buru-burunya, buru-buru apa namanya? Atau piraku nyahitan popoyan pakai high heels waktu kan naik keluar. Artinya buru-buru ganti pakaian, segera angkat jemuran gitu kan ya. Tak pikiran teh, walah pemoyan, bari muka sapatu, nuken saheula nu katuheula. Artinya muka sapatuna teh tidak dalam sadar gitu, kiri dulu karena pikiran mah kana pemoyan. Tapi ketika membuka mah kalau sudah jadi akhlak mah moal nu katuheula, tah eta akhlak nu kitu. Cok udah pikiran mati mimiti begitu datang ke rumah popoyan, buru-buru kan ganti pakaian.
Nah waktu buka pakaian nanti moal heula kalau sudah menjadi akhlak, eta disebut mengalir jadi amal teh karena sudah mendarah daging di dalam dirinya, keluarnya bakal gitu. Nah inilah yang menjadi landasan, berartinya yang menjadi landasan, yang menjadi pondasi para sahabat itu, yaitu ini la aisa illa aisul akhirah. Pokoknya mah akhirat lah gitu nu aya dina pikiran anak teh. Baru bisa berartinya. Iya pola pikir Imam Bukhari nya dalam menyusun bab ini sekarang kitab Burikok. Tek itu memual bisa memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut teh seperti Abu Bakar teh. Artinya tertarik, keinginan, kecintaan bahkan gitunya. Tertarik, ingin, kecintaannya masuk surga itu begitu besar dan sebaliknya siun kudosanya juga sama. Tetan yang disebut kelembutan hati arikok teta. Keinginan masuk surganya begitu besar itunya dan takut dosanya pun sangat besar. Abu Bakar itu kan menangis kan waktu mendengar Rasulullah membacakan ayat pamaya mal misqala dzarratin syarra yarah. Abu Bakar mengadeng-deng atuh ku ayat eta. Barang siapa mengerjakan sekecil apapun keburukan pasti ada balasannya dari Allah. Tatanya yang ini sudah dari waktu awal sudah disampaikan. Ini yang disebut Kitabur Riqaq gitunya oleh Imam Bukhari itu artinya kelembutan hati. Beda dengan orang yang keras hati, yaitu orang yang ada tesi kan ku neraka na ge tegas hatena berarti mun kitu. Tidak takut neraka, tidak tertarik dengan surga. Nah itu kebalikan dari ar-riqaq, itu orang yang hatinya hadrok gitu. Hatinya hadrok cadas itu mah. Tegas hatena geus teh sieun ku neraka gente. Ya Allah nawai ditantang gitu kan orang kafir mah gitu. Ka Allah nawai nantang, wah boro-boro sieun ataupun gitu. Nah itu yang kebalikan dari hal tersebut yaitu ar-riqaq, kelembutan hati. Berarti sebaliknya dengan neraka begitu takut dan dengan surga itu sangat tak iya. Ini yang harus jadi pondasinya. Bukan hanya menjadi keyakinan gitulahnya nanti penting nanti. Bukan hanya sebatas menjadi keyakinan. Ini harus mendarah daging gitu di dalam diri seseorang. Kakara pol gitu tah riqaq nate baru gitunya sempurna memiliki kelembutan hatinya kalau ini mendarah daging di dalam dirinya tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan di akhirat. Para sahabat semuanya seperti itu sehingga mereka ini kualitasnya itu kan moal aya deui gitu. Tidak akan ada lagi manusia-manusia seperti para sahabat. Karena ini mendarah daging nih pada mereka. Nah, contohnya yang tadi Abdurrahman bin Auf kikituan kerek naon? Emang Abdurrahman bin Auf teh yang benar? Abdurrahman bin Auf itu cinta harta. Karena sebuah sahabat itu sama memiliki zuhud dan waro, sebutnya teh zuhud dan waro teh hidupnya sederhana dan tidak ada ketertarikan kepada urusan dunia. Nah pan ieu teh prinsipna atuh kehidupan sesungguhnya itu adalah di akhirat. Dunia mah sakasampeurna. Dunia mah sambil jalan lah sebutna teh. Dunia mah apa namanya ya di naon sakasampeurna bari jalan. Yang ini nih berarti ini juga mengulang yang ini nih. Kita posisikan Allah itu siapa, posisinya di mana, lalu manusia itu siapa dan posisinya di mana. Ini yang harus diposisikan dengan benar gitunya. Allah itu siapa dan posisi Allah di mana? Artinya dibandingkan dengan manusianya.
Dan sebaliknya manusia itu siapa dan posisi manusia itu di mana dibandingkan dengan Allah. Eta dua tah nu satu Allah itu Rabbul Alamin. Tak Allah itu Rabbul Alamin dan posisinya itu sebagai Tuhan. Nah kalau manusia itu seperti yang jadi undang-undang dasar hanya undang-undang dasar dari Allah bagi manusia itu hanya satu, yaitu untuk beribadah. Lu disebut beribadah mah hamba kepada Tuhan. Tak itu posisi nanti Allah itu Tuhan, manusia itu adalah hambanya. Lalu tugasnya masing-masing apa? Kalau Allah itu Rabbul Alamin yang mengurus seluruh alam raya. Manusia termasuk alam raya enggak? Jadi ngurus jelema teh saha? Dunia dalam arti fisiknya dan keduniaan berarti soal kehidupan dunia gitulahnya, itu termasuk alam raya bukan? Yang dunia dan keduniaannya itu alam raya bukan? Yang ngurusnya saha? Allah. Sementara manusia itu diposisikan sebagai hamba dan Allah menyebutkan hanya untuk beribadah titik. Ci urang mah meureun cek Allah. Hanya untuk beribadah gitu kan ya. Kami ciptakan manusia itu hanya untuk beribadah titik. Tah itu sok offset jelema mah. Bagiannya sendiri ditinggalkan yaitu tidak beribadah, malah mengurus dunia dan keduniaan. Cek Allah teh ari jelema kumaha itu. Dia sendiri meninggalkan kewajibannya, yang kedua dia mengambil bagian Allah. Eta masalah pisan atuh. Kewajibannya sendiri ditinggalkan, sementara dia itu malah mengambil bagian Allah. Ibadahnya ditinggalkan, malah sibuk dengan urusan dunia. Tak gitu sebenarnya mah eta teh. Dia meninggalkan kewajibannya, malah mengambil yang menjadi bagian Allah. Rabbul Alamin itu kan Allah, bukan manusia. Tapi manusia itu malah sibuk gitunya mengurus urusan keduniaan, ibadahnya ditinggalkan. Salahna gitu mau berlipat-lipat, meureun berkali-kali salahna bukan hanya satu, artinya ya kesalahannya kalau tidak beribadah, intinya kalau tidak beribadah pada kesalahannya jadi loba sebenarnya mah. Berani mesti orang mah berani enggak? Bisa enggak seperti yang diinginkan Allah? Geus ibadah sing bener jadi jelema mah. Hari itu kumaha urusan dunia keduniaan? Pan Allah Rabbul Alamin melain urang. Tapi geuning eta digarawe neangan duit itu. Ibadah eta teh lain urusan keduniaan kitu teh. Nah, kalau cari nafkah gitu, cari uang, cari nafkah, itu urusan keduniaan atau ibadah? Matakna gitu, bukan Abdurrahman bin Auf kikituan teh ibadah bukan? Teh bohongan atuh teu apal. Bohongan teu apal gitu, kalau mencari rezeki, mencari nafkah teh itu ibadah. Artinya itu termasuk yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia. Ari teu apal. Kalau tidak tahu artinya hal tersebut, maka tidak ubahnya orang kafir, tidak ubahnya binatang. Binatang juga mencari makan. Orang kafir juga sama, cari uang, cari rezeki, cari nafkah. Bagi mereka tidak beribadah karena mereka tidak tahu bahwa hal itu memang diperintahkan oleh Allah. Iya antara iya merenannya banyak yang tidak tahu teh antara ma'ruf dan khair, bahasa Arab nama. Ya ma'ruf dan khair. Ma'ruf itu adalah kebaikan meskipun tanpa agama. Kalau orang cari nafkah, cari uang untuk memenuhi kebutuhannya, baik nggak?
teu kudu make agama ge dah kitu. Kalau orang kafir ditanya kenapa gitunya cari uang, cari rezeki, cari nafkah. Kalau nggak kerja saya nggak makan. Paling gitu jawabannya teh. Hal itu kemudian oleh Allah diagamakan, sebutlahnya oleh Allah diagamakan. Jadi hal seperti itu bagian dari mengamalkan agama, mencari nafkah teh baru itu bernilai. Itu pakai agama ateis gitu yang tidak beragamanya menurut mereka tidak beragama anger digarawe dengan duit. Kenapa? Mun teh gitu teh dahar, bener kan? Ya kalau begitu apa bedanya? Jangan dengan orang kafir, dengan binatang juga sama. Jangan beda aja yang mau. Kenapa tunggu udah kebocang? Datang budak nanu hayang. Dia sudah jeung tengah beurang mana sereng elengan. Keur ngiuhan kegoleran hampir rek reup geunah. Pocang ngaliwat budakna hayang mah itu mah yang pocang mah seurat jeung paranas jeung cara kieu teh. Oh tuh mah cenah mah. Sia mah cicing. Pot jadi udang mah. Tidak mau kayak gitu. Lantaran budakna hayang nyatu. Tidak ada bedanya. Tak iya bonggan teu apal. Jadi gitu teh masalah nanti. Jadi ibadah kalau tidak tahu mah karena kalau tidak tahu bahwa itu dimasukkan diagamakan sebutnya. Kalau tidak tahu bahwa itu diagamakan itu bagian dari melaksanakan agama. Bukan keduniaan mencari uang, mencari rezeki. Kalau tahu itu bagian dari. Kalau bagi orang kafir karena agama dari Allahnya ditolak, maka itu hanya jadi sebatas urusan dunia bagi mereka. Eta bedana jeung kafir teh. Pikir aku kudu sarua jeung mau ka teu urang teh. Diudag. Diudag pan aya pager ayo pecah kudu leutik. Blus. Ari bau pan gede, asup sirahna wungkul pak. Hayam kokoreh gitu. Eta teh bagian dari mencari rezeki itu hayam teh kokoreh teh. Aya cacing, aya bilatung, wah aya kaneun aya kitu mah daek nyiar gitu daek kokoreh. Tapi bagi mereka kan gak ada nilai agama. Kita harus ya kembali lagi ke sini. Harus mendarah daging bukan hanya sebatas keyakinan. Kalau sudah mendarah daging nanti yang keluar semuanya itu intinya semuanya itu dengan landasan bahwa di akhirat tirup sebenarnya malin dia gak mau nu keluar nanti nu karena ditubungkul. Artinya tidak ada yang dilakukannya itu bukan untuk akhiratnya. Nah kalau ini apalagi kalau belum naonnya apalagi kalau belum jadi keyakinan atau sudah yakin gitu tapi dengan kadar keyakinan yang rendah. Ya, apalagi kalau artinya masih ada keraguan. Masih ada keraguan. Ya apalagi kalau masih benar gitu ya teh hirup deui engke di akhirat teh wah komo gitu kan ya. Ya yang sudah yakin pun kalau keyakinannya dengan kadar yang rendah artinya mudah belok. Ya mudah belok teh. Ari keur datang yakinna nyan keur akhiratna teh kete belok lagi karena kadu nyaan deui kana teh berarti can ajeg can panceg belum kokoh gitu. Masih sering ya gitulah kudu loncat. Masih sering punah pi teh eta sahabat moal aya pan sahabat makanya tidak akan ada lagi manusia sekualitas mereka karena ini sudah mendarah daging, ini sebagai landasan, ini sebagai dasar.
Kalau hal ini sudah mendarah daging, maka amal-amal yang keluar itu hanya untuk akhiratnya. Meskipun tadi kan sekali Abu Bakar pun aya wae yang tidak terasa nama, tapi itu nggak akan banyak dan akan terhapus dengan sendirinya hasilnya gitu tah catatan amal Abu Bakar mah kolom amal solehnya penuh, kolom dosanya kosong, mau dihisab. Nah dari hadis ini nih, jam dah tuh. Ada dua nih, ada dua pelajarannya dari menurut ini nih, menurut Ibnu Hajar al Asqalani dari la Aisyah ila Aisyul akhirah. Dan juga dua-duanya dari dua-duanya nih. Fi hazainil hadisaini isyaratun ila tahqiri aisin dunya. Dua hadis ini yaitu tidak yang pertama teh hadis tentang sehat dan waktu. Nah, yang kedua yang ini ya hadisnya yang menerangkan bahwa kehidupan sesungguhnya itu di akhirat. Nah, dua hadis ini menunjukkan rendahnya ila tahqiri aisid dunya, rendahnya kehidupan dunia. Ada yang disebut kehidupan dunia nu mana gitu tadi itu kan bukan siga nu kieu ini bahasa urangnya. Kalau melihat ada orang yang kerja gitu ti mimiti udang sare ti subuh nepi ka tengah peuting. Lalu ada orang mengomentar no eta dudunya no nepi ka kitu. Nyebutna karena itu di urang kan. Yang ngugudag dunya. Nah padahal itu teh sugan eta kitu nate karena melaksanakan ajaran Islam atau siga maung. Nyari siga maung nyapuguh atuh eta urus karena kan tidak bukan urusan agama karena tidak atau bukan mengamalkan ajaran agama, hanya memenuhi kebutuhan sebagai makhluk hidup. Berarti itu yang saya katakan naon bedana jeung maung atuh kitu mah. Hanya sekedar memenuhi kebutuhan sebagai makhluk hidup. Risiko nah akan pikir nyelap di pagar. Dikait di pagar. Nya pecah ngeletik. Diundang teh pagar blus. Ari bau gede asup sirah wungkul uget rek keluar hese eta. Apa diteruskeun. Kamelah. Wah, tuluy ikut eta mau jeung pecang mah. Lebih kadinya. Kamelah beda deui nu orang Belanda kayaknya deui. Orang Belanda. Dua hadis ini menunjukkan begitu rendahnya kehidupan dunia. Dan banyak lagi ya. Ini dua hadis ini menunjukkan demikian. Demikian juga banyak sekali hadis yang menunjukkan, mengisyaratkan bahwa dunia madi udah percuma, tidak bernilai bahkan amat rendah tuh udah gen ma akhirat. Nah itu udah gen ma akhirat kita tanya para sahabat gitu pokoknya mau ke akhirat kalah segala lagi. Nah karena kalau untuk urusan dunianya tadi percayakan ke Allah pan Allah Rabbul Alamin malin orang. Kalau untuk urusan keduniaan ya serahkan kepada Allah, itu bagian Allah ngurus dunia yang keduniaan mah. Tapi jangan diartikan seperti tadi gini eta aya ngudag dunia tisu nepi ka peuting. Mun apal mah gitu bahwa Allah sudah memasukkan hal itu ke dalam agama, eta teh ngamalkeun ajaran agama gitu teh. Berarti kan jadi ibadah hari mengamalkan ketetapan agama mah. Kalau jadi ibadah berarti diberi pahala, tah mencari nafkah, mencari rezeki itu dapat pahala dari Allah. Jangan mengambil Allah jangan mengambil alihnya, jangan mengambil bagian Allah kan Rabbul Alamin mah Allah. Tapi eta tak ipis berartinya sulit, bisa jadi sulit. Jadinya teh ulah jadi jangan seperti tasawuf. Eta kacau pisan tasawuf.
Tasawuf mah lamun nu soleh teh nu miskin, beuki kitu ngajarkeun teh. Jadi disebut meninggalkan keduniaan teh teu digarawe manehna mah. Ada sarlieur lah, eta mah saralah pasti tasawuf mah. Sagala-gala teh sigana teh pamerean beren baju mun aya nu ieu alus teuing nu ieu mah urang teh kurang miskin atuh berarti urang teh kurang soleh. Ke dahar lamun geus sapoengan sakali eta ge jeung uyah. Aing ripuh hirup kitu mah. Padahal Rasulullah juga tadi kan Rasulullah manusianya punya keinginan, punya kecintaannya kahayang jeung karesep aya Rasulullah ge. Rasulullah dalam hal makanan ada enggak favoritna? Ya Rasulullah teh resepna teh punduk domba. Mun mencit domba teh tah Rasulullah mah resepna teh bagian punduk lamun sir cek bahasa Sundana mah. Gini aya ka resep Rasulullah ge. Aya hadis-hadisna Rasulullah makan daging kambing teh jeung uyah. Atuh Rasulullah jeung uyah deui mah begang Rasulullah teh bener. Moal ge boga tanaga, sementara tugas sebagai seorang nabi itu perlu energi, perlu tenaga energi yang besar. Menerima wahyu saja nepi ka ngesangna leuwih tina olahraga nabi teh. Padahal diam. Ya Rasulullah kalau sedang menerima wahyu, itu ada Aisyah diantaranya yang menerangkan teh. Ketika menerima wahyu, Rasulullah itu diam siga nu ngahulang gitunya. Wah, tah keringatnya sampai basah bajunya. Eta kan energinya besar gitu. Dahar uyah deui, coba sapoekeun sakali, jika saminggu ge tipes jadi nabi teh beuneu atuh kitu mah. Atuh bener dahar ge kudu bener atuh teh karena perlu energi yang besar. Energi kan dari makanan manusia teh. Tasawuf mang selieur teh mah ajaran tasawuf semakin miskin semakin soleh itu kalau semakin miskin tara kurban maranehna mah. Diberi dagingna alim mah eta mah mewah teuing aya we sareng uyah cekap. Tasawuf isukna paeh. Aduh lieur dasar mah. Nah dunia itu rendah. Dua hadis ini menunjukkan bahwa dunia itu rendah. Nah karena anu teh sifatnya hanya sementara. Kalau saya katakan bahwa dunia ini karakternya 3. Satu, waktunya sementara, karena yang abadi adalah akhirat. Ya, waktunya sementara, jumlahnya sedikit, kadarnya rendah. Nu diudag teh lamun udag dunya teh mah nu kitu nu diudag teh, waktunya sebentar, jumlahnya sedikit. Nah, orang terkaya punya berapa sih? Ngan sakitu geuningan. Ya orang paling kaya gitu misalnya rumahnya berapa? Ngan sakitu pirage. Tetap saja sedikit artinya jumlahnya. Waktunya sebentar, jumlahnya sedikit dan kadarnya kadar. Kalau terasa nikmat, ngaranna ge nikmat kadunyaan, kadarnya rendah. Itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenikmatan di alam barzakh, komo di surga. Kenikmatan yang dirasakan di dunia itu kadarnya rendah, nikmatnya di alam barzakh. Kakarajeng eta lah gitunya dengan alam barzakh saja kenikmatannya sudah ningkat di alam barzakh mah dibanding dengan semua kenikmatan di dunia, apalagi yang puncaknya nanti di akhirat. Untuk hal sebaliknya pun sama. Namun nyeri, sedih, di dunia macan sabaraha, ke di alam kubur nyeri jeung sedihnya sih kumaha. Apalagi nanti puncaknya di jaba abadi, eta beda teh. Nah, kemudian yang kedua, kagok ya hiji bahasa ieu nama manusia yang terperdaya celaka, kebanyakan manusia itu dari mereka itu dalam hal sehat dan waktu itu li isarihim li aisid dunya ala aisil akhirah, eta geuningan penyebab nama karena lebih mementingkan
lebih mengutamakan, lebih menginginkan, lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Itu penyebab banyaknya celaka manusia dalam hal sehat dan waktunya itu yang menjadi dasarnya. Karena lebih menginginkan gitunya, lebih menyukai, lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nah, karena kehidupan dunia lebih diinginkan, disukai, diutamakan, maka sehat dan waktunya itu akan diarahkan, digunakan kemana? Ya pasti kadinya, karena urusan keduniaan, bukan untuk urusan keakhiratan, bahkan urusan akhiratnya diabaikan. Tos tabah beres bab kehijinya. Bab pertama 2 hadis yang ini oleh Imam Al-Bukhari dijadikan dasar. Kalau saya katakan tadinya kena ya silakanlah gitu semuanya ya, sama, termasuk saya sendiri gitu. Harus gitunya, kena bukti namakan hasil mah bukan bagian kita. Artinya harus berusaha, harus bisa prinsip bahwa hidup sesungguhnya itu adalah hidup di akhirat, itu harus sampai mendarah daging, bukan hanya sebatas menjadi keyakinan. Karena kalau mendarah daging nanti amal-amal yang keluar itu